Mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, iman serta kesehatan sehingga pada malam hari ini kita dapat kembali berkumpul di rumah Allah untuk melaksanakan ibadah salat isya dan tarawih berjamaah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, seluruh umatnya hingga akhir zaman. Sebelum kita mulai pelaksanaan salat tarawih pada malam hari ini, kita saya menyampaikan beberapa informasi untuk terjadi pada malam hari ini. Yang bertugas sebagai imam adalah Bapak Haji Gubernur dan akan menyampaikan untuk hari ini adalah Bapak selanjutnya saya akan menyampaikan laporan sementara pada malam. Jumlah perolehan saudara pada malam hari kemarin sebesar 533.000 rupiah. Sementara yang paling kecil 985.000 rupiah. Dan total saudara kemarin adalah 1.518.000 rupiah. Dan total perolehan yang hari pertama hingga kemarin sebesar 6.486.000 rupiah. Semoga alhamdulillah saudara yang telah disampaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ajaran pahalanya. Amin. Amin. Mungkin hanya itu yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana
illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hadratul mukarramin wal mukarramat, muslimin muslimat, shaimin shaimat, qaimin qaimat yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang besar, nikmat yang paling agung, nikmat yang paling hebat adalah iman serta Islam. Karunia yang paling megah dari Allah Subhanahu wa taala adalah diizinkannya kita mengimplementasikan iman Islam dalam bentuk peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah nyata malam hari ini Allah berikan anugerah kepada kita. Siang hari tadi kita berpuasa, malam hari ini kita sama-sama menghidupkan malam bulan Ramadan dengan qiyamul lail. Ketahuilah alhamdulillah, Ramadan bukan hanya siang hari. Ramadan bukan hanya dari subuh sampai dengan maghrib. Ramadan waktu yang mulia ini adalah seluruhnya 24 jam. Dari tanggal 1 sampai akhir Ramadan, seluruhnya adalah waktu-waktu mulia Ramadan. Seluruhnya penuh dengan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Seluruh waktu itu adalah waktu yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang memandang Ramadan hanya siang hari. Sebagian orang memandang Ramadan hanya ketika menanggalkan Allah. Tidak. Kata Rasulullah, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Bahkan malam harinya, siapa orang yang menghidupkan malam Ramadan dengan qiyamul lail, yang dengan salat tarawih kayak gini, imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, juga diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan bahwa malam Ramadan jangan kita lupakan. Malam Ramadan jangan kita lalaikan. Bahkan puncaknya Ramadan adalah malam Lailatul Qadar, dan itu malam hari. Sebagian kita begitu. Siang hari kuat kita menahan lapar dan haus. Siang hari kuat kita tetap bekerja sambil tidak makan, tidak minum, karena ini bulan puasa. Tetapi malamnya bertahan setelah sholat Isya sekedar 1 jam 2 jam tidak sanggup, tidak mampu. Ini amaliyah yang kurang pas. Ini amaliyah yang kurang memanfaatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillah di Masjid Nurul Hidayah, masjidnya penuh. Ustaz parkirnya susah. Mudah-mudahan enggak apa-apa, senang. Mudah-mudahan bertahan sampai akhir Ramadan. Amin. Akhir Ramadan ya. Janji ya. Insya Allah. Kalau 2 minggu itu aman ya. Kalau kayak gini sampai Ramadan, insya Allah kampung ini jadi kampung berkah. Insya Allah kampung ini kampung penuh rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan, saya tadi mengikuti Ramadan siang dan malamnya. Keutamaan Ramadan ada di siang hari, ada di malam hari. Allah tahu siang hari kita loyo, Allah tahu siang hari kita lemas, maka ibadatnya puasa. Malam harinya baru disuruh kita qiyamul lail. Setelah seger, kembali pulih, ambil keutamaan Ramadan dengan datang ke masjid. Insya Allah qiyamul lail istiqamah lama. Insya Allah tarawih istiqamah lama sampai belajar. Batuk jamnya semuanya. Tarawih 45 menit sampai 1 jam saja. Maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu termasuk menghidupkan bulan Ramadan. Itu satu. Yang keduanya, hadirin dirahmati Allah, setelah tadi kita siang sanggup untuk tidak makan, tidak minum, haus, lapar, semuanya sanggup itu. Tetapi Allah dan Rasulullah, syariat agama menghendaki kita lebih daripada itu. Menghendaki bukan hanya sekedar lapar dan haus. Sabda Rasulullah, as-siyamu junnah. Jadikan puasa itu sebagai perisai yang melindungi kita. Jadikan puasa itu sebagai tameng yang akan menjauhkan kita dari murka Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan tidak minum sehari itu luar biasa. Tetapi raihlah lebih daripada itu.
Wa in kana kata Rasulullah, wa in kana fi shaumi yaumi ahadikum fala yarfus wala yafsuq wala yadhhak. Kalau sudah berpuasa maka siang dan malamnya la yarfus, jangan ngomong kotor, jangan ngomong dusta, jangan bicara sembarangan, jangan berbuat kebodohan kata Rasulullah. Bahkan apabila ada orang qatalahu aw syatamahu, kalau ada orang yang mengejek kita, bahkan ada orang yang memaki kita, bahkan ada orang yang merendahkan kita, bahkan ada perbuatan makhluk yang memicu emosi kita, yang mengundang amarah kita. Qul ana shaim, kata Rasulullah, katakanlah kepada diri kita sendiri, saya puasa, saya sedang berpuasa, saya sedang menahan diri. Puasa itu bisa, puasa itu menahan diri. Bahwa puasa bukan hanya nahan lapar dan haus, kita harus mampu berjalan, kita harus mampu berada di satu tempat di mana kita bisa juga menahan, mengontrol emosi kita. Pokoknya kalau ada orang ngeselin di Ramadan, kagak usah dibalas kata Rasulullah. Qul ana shaim, bilang saya kepada diri kita, bukan kepada orang lain. Kadang-kadang kita ngomong sama orang lain, saya lagi puasa ya, awas. Setelah saya puasa habis maghrib, saya lawan. Enggak gitu. Katakan sama diri kita, ana shaim, saya lagi puasa, saya lagi nahan diri. Saya lagi nahan diri dari apa? Dari emosi, dari amarah, dari memaki, dari melampiaskan dendam kita. Qul ana shaim, katakanlah saya berpuasa, dan itu siang hari dan malam hari. Jadi itu siang hari dan malam hari. Jadi Allah dan Rasulnya ingin dengan puasa kita membersihkan jiwa kita, kita membersihkan ruh kita, biar bercahaya hati kita, biar lembut hati kita. Sudah terlalu lama kita membiarkan diri kita mengikuti emosi kita, mengikuti perasaan kita. Maka sekarang saatnya emosi, perasaan itu tunduk kepada syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Katakan pada kita, kalau kita nahan makan sanggup, kalau kita nahan haus sanggup, kalau kita nahan tidak mendatangi istri sanggup, masa kita nahan marah saja nggak sanggup? Masa kita nahan emosi saja tidak sanggup? Masa kita tidak sanggup membersihkan mulut kita dari kata-kata caci maki, mulut kita dari dusta, pandangan kita dari pandai yang harusnya lebih sanggup? Karena kalau orang nggak makan nggak minum sebelum dia bisa mati, tapi nggak ada ceritanya orang nggak marah mati. Kenapa dia masuk rumah sakit? Dia 3 hari nggak bisa marah. Nggak ada cerita. Jadi kita kok ketika orang sanggup nahan emosi, itulah puasa. Itu lagi bisa. Bahkan para nabi puasanya puasa nggak ngomong, puasa nggak bicara. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, setelah kita bersihkan zahir kita, mari sama-sama kita bersihkan batin kita. Buang benci dalam diri kita, buang emosi dalam diri kita. Bahkan ketika gangguan datang dari luar pun jangan terpancing. Masa kita yang sudah ngaji, yang sudah sholat, yang sudah puasa, gampang terpapar oleh keburukan orang lain, betapa meruginya kita. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita bersihkan zahir dan batin kita. Mari kita puasakan fisik kita dan qalbu kita. Mari kita buat bercahaya bukan hanya wajah kita, tapi ruh kita bercahaya, yakni dengan mengendalikan jiwa kita tunduk kepada Allah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua di bulan Ramadan tahun ini menjadi pribadi yang baru, pribadi yang lebih hebat secara fisik dan secara psikis, secara spiritual dan secara emosional. Selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat mentarbiyah diri di dalam bulan Ramadan. Aku berkata, bila taufiq wal hidayah wa a'lamukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.
Sallallahu